Alhamdulillah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala baitihi summa ila hadratin jami'i ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa salihin wa sahabat tabi'in wal ulama yang musannifin takutir jailani Nabi Ibrahim Nabi Ismail wa ashabul kahfi Nabi Khidir wa wali songo wa muassis nahdlatul ulama summa ila hadratin jami'i kubur min al-muslimin muslimat wal mu'minin wa mu'minat bil fakhriyah usana bana wa matana cita-cita masyaykhina wa khususan mu'alif hadzal kitab tafsir wa khususan guru-guru tafsir wa khususan fi baratin wa zawjati wa usuli man sabila nafa'ana bi wa bulugh Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. Adabul muta'allimi utawi kiku nerangaken tata kramane wong kang belajar, wong kang thalabul ilmi. Kalau kita mau ilmunya manfaat, ilmunya itu berguna, itu kita harus mengetahui bagaimana unggah-ungguhnya seorang murid atau thalabul ilmi, orang yang mencari ilmu. Karena apa? Segala sesuatunya tentunya itu membutuhkan apa gunanya kita pandai tapi akhlaknya itu enggak bagus, itu sama sekali akan enggak berguna. Oleh karena itu tentunya seorang yang mencari ilmu utawi thalabil ilmi itu harus mengetahui tata kramane atau adabnya seorang pelajar atau murid itu. Oleh karena itu di sini Yai Musoneb meletakkan bab tersendiri inggih punika adabul muta'alim, yaitu tata kramane wong kang belajar. Lil muta'allimi iku kedue wong kang belajar utawa wong kang pados ilmu adabun utawi tata krama fi nafsihi ing dalem pribadine utawa awake muta'alim utawa murid wa adabun lan tata kramane ma'a ustadi ing dalem sartane gurune muta'alim wa adabun lan tata kramane ma'a ikhwanihi ing dalem sartane kanca-kancane murid atau muta'alim. Jadi bagi seorang murid itu harus mempunyai 3 adab, baik terhadap dirinya, adab terhadap dirinya, adab terhadap gurunya, adab terhadap teman-temannya. Ini. Tentunya kita kalau mengetahui itu nanti kita mengoreksi pribadi kita itu bagaimana adab saya setelah saya mencari ilmu dengan pribadi saya ini. Disinggung di sini, makanya berarti
banyak sekali yang hubungannya adab dengan pribadinya itu. Ama adzabu anapun utawi tatra keramane murid binafsi ing dalem awak dhewene murid. Jadi pelajar itu mempunyai tata krama terhadap dirinya, adab terhadap dirinya sendiri. Ama adzabu ya fakasiratun mongko iku akeh. Jadi adab terhadap dirinya, maksudnya terhadap pelajar atau terhadap murid atau terhadap thalabul ilmi itu adalah banyak sekali. Minha iku setengah saking adab tarkul ujbi utawi tinggal ujub. Sampean-sampean kuwi jaga betul ojo sampai ujub. Ujub itu membanggakan diri gitu loh. Ini jangan sampai itu. Jadi kamu merasa lebih daripada yang lainnya, itu berarti ujub gitu. Jangan sampai itu. Jadi kita belajar ini jangan sampai kita itu mempunyai sifat ujub, membanggakan diri itu, membanggakan diri ujub itu jangan sampai. Itu setengah dari adab seorang pelajar terhadap dirinya itu adalah meninggalkan sifat ujub, sifat membanggakan diri itu. Karena apa? Itu nanti bisa merusak apa yang kita cari. Apa yang kita cari itu akan rusak sebab yaitu apa yang kita cari ya ilmu tadi itu akan rusak itu. Rusak dalam apanya? Dalam pahalanya. Otomatis dalam pahalanya. Kan eman-eman awalnya sudah kita berat-berat dari rumah, nggak mengenal keadaan, maksudnya panas, nggak mengenal ngantuk, nggak mengenal dingin, tapi kita datang di dalam suatu majelis taklim atau ilmu tersebut, kita itu akan mempunyai sifat ujub. Itu kan jangan sampai itu. Jadi yang pertama banyak sebetulnya itu adab atau tata kramane seorang pelajar terhadap dirinya antara harus meninggalkan sifat ujub itu, sifat ujub. Wa min halan iku setengah saking adab meneh atawadu utawi tawadu andap asor. Ini kita harus mempunyai sifat tawadu itu. Walaupun kamu paribasane seorang murid sudah lebih pandai daripada gurunya, ini kan pun pol-polan, itu tidak boleh dia itu menyombongkan diri, tidak boleh. Tetap kita harus andap asor. Bahkan dituturkan itu walaupun kita itu sudah mendengar 40 kali keterangan yang sama, itu 40 kali keterangan yang sama, tetap kita itu harus isgo nengkleng ora kena sawah itu terus suwobong aku wis iso lah, itu jangan sampai. Itu jangan sampai. Kalau diri kita ingin ilmunya suatu saat itu manfaat, itu hubungannya dengan ilmu manfaat, itu ilmu yang berguna, itu yaitu tadi kita harus tawadu, harus andap asor itu sama. Makanya ojo sampai sekarang itu kalau bahasane bocah milenial ki itu ojo sampai awak iki
karo guru itu nyepelek nih, itu jangan sampai. Itu jangan sampai itu. Karena apa? Kita nggak tahu, walaupun toh suatu saat sampai kedudukannya lebih tinggi, tapi kamu jangan lupa yang berikan pelajaran alif ba ta itu, walaupun dia itu tetap ilmunya ya sebatas alif ba ta, hormati yang mengajar kamu tentang alif ba ta tersebut itu. Ojo sampai terus sampean akhirnya sombong, ora tawaduk karo gurune sing ngulang alif ba ta itu. Padahal kamu mengerti tentang setelahnya itu ya lantaran dari alif ba ta itu umpama itu. Jadi derajat kamu lebih tinggi miturut tatanan orang itu, derajat kamu lebih tinggi, kamu punya jabatan, tapi dengan orang atau guru kamu yang memberikan alif ba ta itu tetap sampean harus tawadhu, itu harus adab asor itu kalau hubungannya dengan guru. Itu kalau hubungannya kita dengan orang lain, kita nggak boleh sombong. Alah masalah gue gak iso goblok teman, nah itu jangan sampai itu kita itu jangan sampai, itu harus kita harus menghormati tetap itu jangan sampai kita itu terus itu tadi sifat sombongnya itu keluar, itu jangan sampai, harus tetap tawadhu ini. Ini apa hubungannya suatu saat ilmu manfaat ini. Ilmu manfaat ini. Begitu juga dengan kita tawaduknya dengan pelajaran, dengan kitab. Itu juga ada tawaduknya. Ojo sampai itu dengan kitab itu cara membawanya yang baik, bagaimana cara merumatnya yang baik, bagaimana itu supaya kau jaga betul kalau ingin ilmunya itu manfaat itu. Karena apa? Kalau saya teliti istilahnya. Kenapa wong dhisik itu ilmunya walaupun sebatas itu pasnya, tapi dapat dirasakan betul, dapat kita itu kalau diberi pelajaran itu langsung bisa masuk. Itu karena apa? Kalau kita telusuri itu antara lain dia itu benar-benar tawadhu itu benar-benar menghormati kitabnya, benar-benar menghormati gurunya, benar-benar menghormati teman-temannya itu. Jadi dia itu benar-benar merasakan tawadhu itu. Ini penting karena kalau kita contohkan saja, orang kalau pandai tapi tidak punya adab, dia sombong, tetap dia di mata masyarakat tidak bagus, di mata Allah juga nggak bagus. Ini. Makanya awal ini kan tarapane tolabul ilmi, belajar itu sampai diteni. Wong kalau dia itu pandai tapi tidak mempunyai adab, tetap tidak dihormati oleh orang lain. Ucapannya upomo carcol, dia menghormati orang lain. Padahal dia pandai. Tapi karena dia itu tidak menghormati orang lain, tentunya orang lain juga tidak akan menghormati, walaupun dia pandai. Itu. Makanya hubungannya karo tawadhu ini penting sekali itu. Jadi dalam kita mencari ilmu itu setidak-tidaknya kita harus mempunyai adab terhadap diri kita sendiri, terhadap guru kita,
dan terhadap teman kita. Itu adab yang harus kita jaga. Jadi ada 3 dalam kitab Taisirul Kolak itu adab yang perlu dipegang oleh seorang pelajar atau seorang murid. Itu adalah adab terhadap dirinya sendiri, maksudnya murid, adab terhadap gurunya, dan adab terhadap temannya. Nah, sekarang menginjak keterangan adabnya terhadap dirinya sendiri, antaran kita harus tawadhu, itu harus adab asor, nggak boleh sombong. Itu sampai tidak ini pokoknya wong kok sombong, wis bahasanya mesti di hadapan Allah juga nggak bagus, di hadapan manusia juga akan diremehkan karena ndak tawadhu tersebut. Itu wasit kulan temen, itu wasit kulan temen. Jadi orang yang mencari ilmu ini itu adabnya terhadap dirinya sendiri itu antara dia harus tidak khianat itu. Jadi dia harus benar-benar dapat dipercaya, itu apa yang diucapkan, apa yang disampaikan itu dapat dipercaya. Itu orang kok bisa, makanya nak sampean ndelok apa ki film-film cah cilik itu nak sampean telusuri kayak anake Upin lan Ipin gitu. Nah, ini agak bisa diambil pelajaran dari ilmunya itu. Di situ ada tayangan yang mana di tayangan itu pertama itu dia ada temannya itu bahasanya itu mengembala kambing, itu dalam ceritanya itu. Nah, dia itu dalam cerita itu dia istilahnya minta tolong, ada istilah serigala makan kambingnya. Setelah diparani, baik ternyata dia bohong. Lah, kedua kali dia juga begitu, minta tolong, ada serigala. Akhirnya apa orang enggak percaya, padahal itu benar-benar ada serigala makan kambingnya, tapi akan enggak dipercaya. Karena apa? Ya itu tadi, dia itu enggak dapat dipercaya, ucapannya enggak dapat dipercaya. Kita juga belajar begitu, asidku. Itu asidku. Makanya dalam sifat wajibnya para rasul itu ada 4, yaitu tabligh, amanah, sidik, fatonah. Itu juga itu ada rapat sidku. Karena apa, orang yang kalau sudah sidku dapat dipercaya, itu nanti ucapannya itu adalah menjadikan patokan, menjadikan dalilnya dia itu. Tapi kalau dia sudah biasa bohong, ya nyuwun sewu, wingko dia omong bener pun akhirnya enggak dipercaya. Sebab apa? Dia itu enggak dapat percaya itu tadi. Itu. Makanya sidku. Jadi awak iki adab terhadap diri kita harus sidku. Jadi harus benar-benar dapat dipercaya. Kalau itu milik teman, jangan sampai diambil. Itu sidku. Itu. Kok sampean buka-buka apa tase kancane semuanya duit kok sampai diambil. Itu berarti suatu saat dia tidak dipercaya lagi. Itu. Makanya adab terhadap apa diri kita itu antaran bagaimana kita itu bisa dipercaya. Liyakuna supaya ana sapa talibul ilmi atau murid utawa muta'alim ana iku mahbuban den senengi
Itu mahbuban ana iku mahbuban den senengi mausukun tur kang den percaya bi mausukun tur kang den percaya bi kelawan murid itu. Lah kesemuaan itu ini. Jadi kita itu dicintai oleh orang atau tidak itu ya tinggal tingkah laku kita. Ini. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh orang lain, itu kita harus menjaga muruah kita. Itu. Kalau kita nggak mau di istilah itu dicedot oleh orang lain, kita jangan nyedot orang lain. Maksudnya atau kita itu tidak mau disakiti orang lain, kita jangan menyakiti orang lain itu. Kalau kita nggak mau itu dijelek-jelekan orang, kita jangan menjelek-jelekan orang itu. Jadi karena apa? Tingkah laku kita itu. Sama diteni, wong kok dia dimuliakan itu karena apa? Dari tingkah lakunya dia. Kalau dia itu dihina oleh orang, itu karena apa? Ya karena pola tingkahnya dia. Berarti kita sebagai murid ini tinggal pribadi kita. Kita ini kalau ingin dicintai, bahasanya mahbuban itu dari sifat-sifat tawadhu, sifat meninggalkan ujub, itu kita tinggalkan betul. Nah, sifat tawadhu kita jalankan betul, insya Allah mahbuban. Tanpa kita minta dicintai. Aku seneng ono ya gak usah. Sampean pokoknya berbuat tawadhu, sampean tinggalkan ujub, orang lain sudah angkat topi alias menghormati. Itu antara lain itu. Wa min halan iku setengah saking adab ayakuna utayen to ono sapa murid sapa talib ono iku wakuron iku jatmiko itu anteng. Jadi yang namanya jatmiko itu bahasa Jawa itu artinya itu adalah anteng itu, wakuron itu. Wakuron fi mas yatihi ing dalem lumakune murid itu. Jadi nak melaku itu ojo istilahnya nyuwun sewu, dluwak-dluwek ojo sampai. Itu melaku ya wis awake melaku, jadi bener-bener wakuran ya boh enek cah itu fit lah berarti gak wakuran. Enek cah itu kok di fit gal lah. Nah itu ya ojo itu. Itu merusak sebetulnya, merusak terhadap dirinya itu. Nah sifatnya tolib, sifatnya orang yang mencari ilmu, dia tetap akan istilahnya jatmiko tadi. Kok sampai enak bocah wedok melaku terus dijaraki, itu ya berarti dia itu adab terhadap dirinya itu berkurang. Itu adab terhadap dirinya itu berkurang. Itu. Apalagi dalam pondok pesantren itu masya Allah. Tapi nak lingkupan pondok pesantren itu masya Allah itu. Jadi malah kita itu melatih mental betul itu, melatih mental betul kalau di pondok pesantren itu. Karena apa? Awake iki nanyang Kaliwungu, ini cerita Kaliwungu. Di lingkungan Kaliwungu itu nenek bocah lanang kok lewat ngarepe pondok pesantren putri. Itu nak bocah gak tatak kena wis melayu. Sebab bocah itu serentak wingo.
Serentak piye leh ngomong kuwi ya bahasane santri otomatis piye ya kuwi namaku sud geot bae lagi nak bocah gak apa kuwi gak tatak ngono ya wis payu itu. Nah itu kalau dalam pondok pesantren memang biasanya untuk melatih mental itu. Kalau mentalnya kuat ya bukan ya biasa. Justru saya itu akhirnya isin dewi itu. Ayakuna wakoran bismasi. Jadi di sini menerangkan adab terhadap dirinya itu kita harus wakuron, harus jatmiko, harus tenang di dalam kita cara berjalan itu. Godon tur kang ngremaken nih. Torbau ing mripate tolib atau muta'alim atau murid tadi atau kang belajar. Lah kita itu tidak, misalnya saya itu awal iki melotot malah. Ini. Padahal awal iki nak tolabul ilmi itu pelajar itu sebetulnya kita itu harus bahasane kuwi ya itu tadi ojo sampai awal iki. Nah awal kan gak mah melototne itu. Wah, sopo lah itu. Lah torbau anin nadri saking nyawang. Nah begitu tuk kita itu adalah itu berarti tidak masalah. Tapi nak sampai terus lewat berarti lah sing ngene iki sing masalah. Itu berarti wis nafsu itu. Ucap wis lewat barang marung terus awake iki ya sapa semua dadi ngono itu. Ojo sampai nak papasan tak wis jalan terus. Ojo terus terus mau bos padha lewat terus padha inget-ingetane nah lah itu sing masalah itu. Nah wae begitu tuk ngono itu merasakan kenikmatan. Tapi nek wis lewat kok terus noleh padha noleh. Lah iki wis sing masalah. Karena apa? Dituntut nafsu berarti wis. Lah itu. Anin nadri saking nyawang ila muharramati maring pira-pira kang den haramaken. Jadi enggak hanya urusan anak perempuan tok, pokoknya perkara yang diharamkan itu bagi tolib atau orang yang mencari ilmu atau orang pendidik itu ya supaya itu benar-benar menjaga matanya mripate dari pandangan yang dilarang oleh agama itu. Wa yakuna lan yeto ana sapa murid ana iku aminan iku den dipercaya alama ing atase barang utia kang den paringi sapa murid ing minal ilmi nyatane saking ilmu. Minal ilmi saking ilmu. Jadi dia harus kalau di adabnya lagi seorang murid itu dia harus bisa dipercaya apa yang telah diberikan pada dia itu dia harus bisa dipercaya itu. Makanya fala yujibu moko ora kena jawab sapa murid bi gharima kelawan sak liyane barang yukripu kang weruh sapa murid ing ma itu. Jadi kalau dia mengetahui ya itulah jawabannya itu. Jangan sampai dia itu sebagai murid mempercayakan ini dalam urusan kita istilahnya apa ya, istilahnya itu kalau saiki kan angel gitu. Tapi nak sampean bisa berarti sampean benar-benar apa itu aminan. Tapi ya itu tadi kita itu akan
sing dinilai kedudukan mare. Kedudukan ben nilainya bagus. Nilainya bagus. Akhirnya dia berusaha bagaimana walaupun dia tidak bisa, akhirnya dia ngerepek, dia melihat HP atau anu itu. Itu kan termasuk di sini tidak aminan. Nah aminan wa ayyakuna amina alama utiya biminal ilmi fala yujibu bi ghairi ma yurifuhu. Ini. Itu bahasane pokoknya kita mengetahui apa yang kita ketahui ya kita jawab. Ngono. Aminan itu. Enggak terus kita enggak tahu terus kita berusaha lewat itu tadi. Ini kan kebanyakannya ya itu awal itu karena mengejar nilai akhirnya nggak pandang itu bagus apa enggak. Nah itu adabnya murid terhadap dirinya itu. Sekarang sudah habis, masih banyak sebetulnya. Itu adalah sebagian dari ini Kiai Musoneb menerangkan itu hanya sebagian. Makanya bahasanya wa minha ialah setengah saking, bukan kesemuaan diungkapkan. Kalau di dalam kitab-kitab besar itu akan diterangkan apa seteliti mungkin istilahnya. Jadi, tapi kalau ini kitabnya Taisirul Kolak ini karena ini adalah diterangkan itu sebagian. Nah sebagian ini yang lazim atau yang biasa supaya dilakukan oleh seorang murid itu. Dan ini adabnya murid terhadap dirinya tersebut. Antara lain tadi harus dia tawadhu, dia tidak ujub itu adabnya dia terhadap dirinya sendiri. Maksudnya murid terhadap pribadinya itu adabnya itu ada. Jadi nak sampean pengen dihormati, dicintai seorang orang lain, kamu harus tawadhu. Kesimpulannya dalam adabnya seorang murid di sini adalah terhadap dirinya itu adalah kita harus tawadhu itu. Terhadap gurunya tawadhu, terhadap pribadinya tawadhu, terhadap pelajarannya juga tawadhu itu. Itu bisa masuk semuanya. Itu adabnya kita terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, wa amma adabu anapun utawi tata kramane tolabul ilmi ini ma ustadin dalam sartane gurune murid atau muta'alim. Yang kedua, tadi kan ada 3. Adabnya murid itu ada 3. Adabnya murid terhadap dirinya sendiri, adabnya murid terhadap gurunya, dan yang ketiga adabnya murid terhadap teman-temannya. Ya, sekarang sudah menginjak adabnya murid terhadap gurunya. Piye aku ki dadi guru, dadi murid. Bagaimana kedudukan saya terhadap kewajiban saya terhadap guru saya. Ini. Jadi sampai harus mengetahui apa ini yang menjadi kewajiban saya sebagai murid terhadap guru saya. Ini. Dan di sini terangkan adabnya murid terhadap guru itu wa minha mongko iku setengah saking adab iku ayak takida ing yen to nekotaken ayak takida ing yen to nekotaken sapa murid nekotaken anafadlahu ing sedune mulyane murid mulia akene murid iku akbaru iku luweh gedhi min fadli walidayhi tinimbang olahe mulia akene murid ini tinimbang olahe mulia aken
wong tuwa lorone murid alaihi ing atase ustad itu alaihi ing atase ustad. Tak baleni neh. Ayat kita ing yen to nekotaken sapa murid padlahu ing napa niku ing setune utamaakene murid iku abaru iku luwih gedhe min fadli walidai tinimbang saking wong tuwa saking olahe mulya akene wong tuwa lorone murid alaihi ing atase ustad itu. Alasannya apa? Li anahu krono sedune ustad iku yurobi iku ndidik sapa ustad rukahu ing ruhe murid itu. Maksudnya begini, garis besar. Sampean wajib mengutamakan orang tua. Tapi sampean memuliakan guru itu lebih besar. Itu lebih besar daripada sampean memuliakan kedudukannya wong tua. Ini dalam bab tolabul ilmi. Ini. Jadi sampean memuliakan guru itu lebih besar. Aksaro itu maksudnya abaro itu lebih besar daripada sampean oleh ngutamaane maring wong tuane gitu. Jadi kita harus istilah itu mengutamakan atau kita itu dengan guru kita harus mengutamakannya itu lebih besar daripada kita mengutamakan orang kedua orang tua kita itu. Karena apa alasannya? Guru itu adalah yang mendidik kita dalam urusan jiwa kita. Gitu. Bahasane nak kasare tembung nak wong tua kita itu ngurusi badan kita, mulai makan, sandang, pangan. Tapi nak guru kuwi sebabe didik tentang ilmu keagamaan, ngerti halal haram, ngerti kewajiban, itu guru. Makanya kita memuliakan guru itu lebih tinggi, lebih besar daripada kita memuliakan orang tua. Itu gambaran. Tapi nek wong tua kok yo mendidik sampean, berarti sampean luweh mengutamakan orang tua itu. Karena apa? Wong tuane sampean yo menjadi guru. Jadi guru. Nah, kan diajari wong tua itu kan lebih-lebih seorang ibu itu kan memberikan pendidikan betul-betul. Itu kalau orang tua ibunya itu memperhatikan pendidikannya dengan anaknya itu. Mulai kita sebelum kita mengerti tentang babakan ucapan bismillah, kita diberi ajaran bismillah. Sebelum makan kita diberi ajaran bismillah. Itu secara nggak langsung orang tua juga menjadi guru. Orang tua kita begitu kita megang tangan makan pakai tangan kiri, le aja kudu tangan asta sae. Lah, berarti itu juga merupakan pendidikan, itu menjadikan guru gitu. Jadi yang utama di sini berarti karena apa toh kita kok tetap melebihkan memuliakan guru, antara lain guru itu adalah yang mendidik kita dalam urusan ruh kita. Itu jawabannya itu. Wa minha, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.